Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sakzena. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil dari Jurnal Ilmu Lingkungan. Pada penelitian ini dibuat oleh Haryadi Siswanto, kemudian Sutrisno Anggoro, dan Dwi Sasongko dengan berjudul Strategi Optimis Wisata Massal di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Grojogan Sewu. Taman Wisata Grojogan Sewu merupakan kawasan konservasi yang telah memberikan banyak manfaat bagi pemerintah dan aktivitas perekonomian setempat, khususnya sebagai lokasi pariwisata alam. Namun, pada akhirnya kegiatan wisata alam telah cenderung menjadi kegiatan wisata massal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya dukung wisata alam yang didasarkan pada jumlah optimal pengunjung di areal wisata dan upaya untuk mengoptimalkannya. Metode yang digunakan adalah penilaian daya dukung efektif, penilaian persepsi para pelaku wisata atau biasa disebut dengan wisatawan dan penyedia sarana serta jasa wisata. Kajian identifikasi keunggulan untuk pengembangannya dan penentuan strategi kebijakan publik melalui analisis hierarki proses atau biasa disebut dengan AHP. Nah, hasil penilaian menunjukkan bahwa daya dukung efektif wisata alam adalah 1.002 wisatawan per harinya, yang lebih tinggi daripada daya dukung aktualnya, yaitu 926 wisatawan per hari. Wisatawan mendapatkan kepuasan dalam berwisata adalah 95% dan ingin kembali berwisata di Grojogan Sewu 92%. Hasil analisis AHP bahwa perlu dilakukannya peringatan kapasitas ekonomi kreatif masyarakat lokal dalam menghasilkan produk dan jasa wisata. Nah, di sini saya akan membahas ada 3 poin. Yang pertama, daya dukung wisata alam. Yang kedua, persepsi responden pelaku wisata. Yang ketiga adalah strategi optimal pengelolaan wisata alam. Yang pertama yang kita bahas adalah daya dukung wisata alam. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa luas areal wisata yang dikelola PT Duta Indonesia Jaya di TWA Grojogan Sewu adalah 20,3 hektar atau 230 meter. Objek wisata dibuka dari jam 7.30 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat atau sama dengan 8,5 jam setiap hari. Nah, pada umumnya aktivitas berwisata adalah dalam bentuk berpiknik, sehingga luas areal yang dibutuhkan tiap orang untuk berpiknik dengan nyaman adalah 65 meter. Lama waktunya kunjungan berwisatawan umumnya adalah 3 jam dengan menggunakan persamaan 2, maka dapat diperoleh hasil nilai PCC sebesar 8.849 orang. Nah, jadi nilai daya dukung fisik area wisata adalah 8.849 orang per harinya, yang berarti bahwa area wisata TWA Grojogan Sewu secara fisik mampu menampung sejumlah wisatawan tersebut setiap harinya. Selanjutnya dapat diperhitungkan daya dukung real area wisata dengan memperhitungkan faktor koreksi. Nah, yang kedua adalah persepsi responden pelaku wisata. Hasil penilaian data dukung tersebut di atas perlu diimbangi dengan menggali lebih dalam potensi dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pariwisata alam. Menurut Farrell dan Marion 2002, nilai daya dukung lebih menekankan pada pentingnya jumlah penggunaan suatu areal. Di sisi lain, bagi pengunjung pengalaman berwisata tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah pengunjung,
melainkan juga aktivitas berwisata, perilaku pengunjung, dan tingkat pendidikan dan harapan atau tujuan berwisata. Menurut Gurun 2010, pertumbuhan jumlah pengunjung di kawasan konservasi dapat mempengaruhi integritas ekologi dalam cakupan yang lebih luas pada ekosistem alaminya. Nah, hal ini juga merupakan umpan balik dari pengelolaan kawasan konservasi bagi masyarakat dalam memberikan manfaat optimal berwisata alam. Penggalian potensi dan dampak ini dilakukan melalui wawancara dengan responden yang berinteraksi secara langsung dalam aktivitas wisata alam. Responden sendiri terdiri dari wisatawan, pedagang kaki lima, dan pengelolaan yang berada di area wisata TWA Grojogan Sewu. Nah, yang ketiga adalah strategi optimasi pengelolaan wisata alam. Pada analisis ini menggunakan matriks SWOT, yaitu kombinasi antara kekuatan peluang, kekuatan ancaman, kelemahan peluang, dan kelemahan ancaman. Dapat memunculkan suatu upaya untuk melengkapi ketidaksempurnaan kondisi internal dan eksternal. Upaya ini dimunculkan dalam bentuk pernyataan alternatif strategi. Tabel 1 berikut memperlihatkan hal tersebut. Nah, poin pertama adalah kekuatan atau strength. Yang pertama adalah area wisata di TWA telah dikelola secara legal. Yang kedua adalah telah diakui oleh Pemda setempat. Yang ketiga, ekosistem hutan masih terpelihara. Yang keempat, telah terbentuknya kelembagaan lokal atau Perdabita. Poin kedua adalah kelemahan atau weakness. Yang pertama adalah perilaku monyet cukup mengganggu kenyamanan, kurang lebih 10%. Yang kedua adalah pengenalan TWA dari teman atau saudara 80%. Nah, poin ketiga adalah peluang atau biasa disebut dengan opportunities. Yang pertama, daya dukung wisata alam belum terlampaui. Yang kedua, berada di jalur objek wisata lain di Karanganyar dan sekitarnya. Yang ketiga, wisatawan umumnya 60% peduli dan bersedia berpartisipasi dalam hal konservasi dan lingkungan. Yang keempat adalah wisatawan merasa puas berwisata 95% dan ingin mengulang kembali 92%. Yang kelima, wisatawan menjadikan TWA sebagai tujuan utama berwisata 73% dan ingin menikmati suasana alam atau relaksasi 80%. Poin keempat adalah ancaman atau biasa disebut dengan threat. Yang pertama, berada di lereng yang cukup curam dengan tanah bekas erosi atau andosol. Yang kedua, air terjun berkaitan dengan kelestarian hutan di hulu kali Samin. Yang ketiga, limbah plastik masih mendominasi sebagai sisa kemasan produk makanan dan minuman. Yang kelima, Perdabita menyukai bila wisatawan berlimpah 70%, namun hanya 40% wisatawan yang menyukai produk makanan dan minuman. Nah, berdasarkan yang sudah saya bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, daya dukung efektif wisata alam TWA Grojogan Sewu adalah sebesar 1.002 orang perharinya. Sedangkan kondisi real berdasarkan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan per hari adalah 926. Hal ini berarti daya dukung wisata alam belum terlampaui. Yang kedua adalah persepsi para responden secara umum menunjukkan persepsi yang baik terhadap pengelolaan TWA. Khususnya untuk wisatawan menyatakan kawasan ketika berwisata 95% dan ingin kembali berkunjung 92%. Yang ketiga adalah guna pengembangan pariwisata massal yang berkelanjutan. Maka strategi yang dipilih adalah peningkatan kapasitas ekonomi kreatif masyarakat lokal. Itu tadi presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.